Jadi bangsa Indonesia, sebelum orang lain menitikan air mata, kamilah orang pertama menitikan air mata saat mendengar ada goncangan di Gaza. Kenapa? Guru kami adalah orang Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jumpa lagi berjumpa dengan kami di sebuah channel yang cukup membuat Anda menanti-nanti, yaitu Pena Sang Kiai, memberi makna, mengungkap fakta. Wah, hari ini alhamdulillah saya ingin menyapa kepada seluruh teman-teman dan juga sahabat Pena. Mudah-mudahan sehat selalu dan juga mudah-mudahan Anda dimanapun Anda berada masih mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat Pena, hari ini kita akan berbicara yang sangat luar biasa, di mana pada hari-hari ini, minggu-minggu ini, Indonesia memperbincangkannya dan juga memikirkannya, yaitu tentang Gaza. Baik, kalau bicara tentang Gaza, kita pasti akan langsung terbersit di pikiran kita tentang masalah kemanusiaan, masalah perselisihan dan juga masalah histori. Dan hari ini insya Allah kita akan kupas tuntas bersama dengan guru kita tercinta, yaitu Kiai Haji Raden Syarif Rahmat RASMA. Dan mudah-mudahan Anda terus menanti channel ini. Dan jangan lupa, kalau misalkan Anda menonton melihat ada lonceng berwarna merah, jangan diketok, jangan dibuang, tapi cukup dipencet saja dan berikan like dan komen buat tayangan ini terus bisa memberikan dan menebarkan manfaat buat Indonesia. Dan langsung saja kita berikan kesempatan buat guru kita tercinta. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abi? Alhamdulillah sehat. Baik Abi, langsung saja kita berikan kesempatan Abi untuk bisa memaparkan tentang Gaza ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jika kita berbicara tentang Indonesia dan hubungannya dengan Gaza, sebenarnya sangat panjang, terutama bagi umat Islam. Di hadapan saya ini ada kitab-kitab fikih. Ini hanya 10% barangkali dari kitab-kitab fikih yang ada di rumah saya. Karena ini 5 jilid, ini 2 jilid, ini cukup, dan salah satunya adalah ini yang nanti akan kita bahas. Kalau kita bicara madhab dalam agama, orang menyangka bahwa Islam di Indonesia itu tidak sampai pada Rasulullah. Itu ada satu kebodohan. Ada satu kebodohan. Kita harus menelusuri kebenaran umat Islam Indonesia itu dari Rasulullah SAW. Sampainya Islam ke Indonesia. Sekarang barangkali kita hanya menemukan dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ini saya penting menyampaikan ini supaya kita dalam beragama itu tidak kemudian ngarang-ngarang, kemudian beragama hanya menemukan di lewat tulisan-tulisan sembarangan, atau kita beragama lewat katanya-katanya. Ini riwayat silsilah sampainya agama ke Indonesia, agama Islam di Indonesia, pengajaran fikih di Indonesia. Di antaranya kita mulai dari Makkah Al-Mukarramah, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Di sini juga ada Syekh Muhammad Bakri Syata. Beliau punya murid dari Indonesia, di antaranya adalah, ini murid-muridnya, Syekhona Khalil, Muhammad Khalil bin Abdul Latif, Bangkalan. Kemudian juga punya murid namanya Syekh Nawawi, Muhammad Nawawi Al-Bantani. Nah, ini meskipun satu perguruan, kemudian juga Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani juga menjadi guru dari Syekhona Khalil, Bangkalan, Madura. Jadi kita kenal dengan Mbah Khalil, Syekhona Khalil. Syekhona Khalil punya murid namanya Muhammad Hashim Ash'ari. Dan beliau juga merupakan murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani juga. Nah, menariknya, dari sini kemudian kita menemukan sangat banyak ulama
Dan dari Syekhona Khalil juga nanti ada murid yang namanya Kiai As'ad Samsul Arifin itu Bondo. Beliau juga masih ngalap dari Mbah Hasyim Asy'ari sama. Meskipun satu generasi, tetapi mereka saling memberikan manfaat satu dengan yang lain. Mohon maaf karena saya tidak pernah nulis selama belajar, jadi tulisannya pasti jelek gitu. Dan saya kira percaya saja bahwa ini benar. Nanti dari Mbah Hasyim Asy'ari berkembang ke mana-mana, misalnya sampai kepada Mbah Kiai siapa namanya di daerah Majenang itu, Mbah Kiai Astagfirullahaladzim, ini ayahnya dari Kiai Subki. Mbah Kiai Najmuddin. Ini pesantren apa namanya? Benda. Astagfirullahaladzim. Di apa namanya? Majenang itu. Mbah Kiai Najmuddin punya murid anaknya sendiri, Kiai Subki. Ini sangat banyak, ribuan santrinya. Nanti juga muridnya namanya Mbah Kiai Makmun, Yogyakarta. Ini kebetulan Mbah cilik saya. Dan masih banyak murid-murid yang lain. Di antara murid mereka yang nyambung tentu saja adalah Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Nanti punya anak namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Rahman bin Wahid. Abdurrahman bin Wahid atau Gus Dur. Nah dari sinilah kemudian memencar sangat banyak ulama. Dari sini juga nanti nyambung murid yang lain, yaitu namanya Syekh Muhammad Yasin Al-Padani. Ini ulama besar di Masjidil Haram yang aslinya dari Padang, Sumatera Barat. Dari Muhammad Yasin nanti akan muncul murid yang dapat ijazah langsung, diantaranya adalah Said Aqil Al-Munawwar, mantan Menteri Agama. Nanti juga yang ini ngaji, yang dapat ijazah adalah mu'alim, ini seorang waliullah, Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hadzami di Kebayoran Lama, ini seorang waliullah Betawi. Dari sini nanti akan muncul murid yang namanya banyak sekali. Di sini ada Kiai Haji Sabil Ar-Rasyad. Ada juga nanti Kiai Haji Sofwan Nizami yang masih ada ini. Dari sini juga Kiai Haji Saifuddin Amsir. Kemudian Kiai Haji Bunyamin di Kebayoran, ini yang masih ada. Kiai Amsir sudah wafat, ini masih ada, ini sudah wafat. Dan masih banyak lagi. Nanti kalaupun mungkin dianggap ngaku-ngaku, saya salah seorang muridnya karena beliau menerima saya sebagai murid walaupun tidak ngaji. Tidak usah ditulis, takut jadi ikhtilaf di sini nanti. Yang ingin saya katakan adalah dari Rasulullah sampainya ilmu ke sini, kita bisa sholat, kita bisa puasa, bisa zakat, bisa haji. Tentu ada referensi yang kita baca. Apa yang kita baca? Paling sekarang yang banyak kita baca adalah Safinatun Najah. Kitab fikih paling kecil. Ada juga nanti Fathul Qarib Al-Mujib atau Takrib. Nanti agak naik sedikit, kita akan menemukan kitab-kitab ini. Qutul Habib Al-Gharib, Tarsyih Ibnu Qasim. Ini fikihnya. Ini ada Al-Wajiz, ini karya Muhammad Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali yang merupakan manusia mungkin terbesar ya sepanjang yang kita tahu. Dia dikenal dengan Hujjatul Islam. Artinya apa? Argumen kebenaran Islam. Karena ketika orang bicara teologi, dia jagonya. Bicara tentang hukum fikih, dia pakarnya. Bicara tasawuf, dia puncaknya. Bahkan seorang doktor di Jerman saya mendengar ada orang yang sekedar mengambil satu bab dari karya Al-Ghazali menjadi seorang doktor. Dia bahas satu bab dari kitab Ihya Ulumuddin. Dan ini fikih Al-Ghazali salah satunya.
Kita juga mungkin baca yang agak banyak dibaca di pesantren itu Kifayatul Akhyar. Kita baca ini fikih. Karya saya baca saja. Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husaini Al-Dimashqi Asy-Syafi'i. Ini abad ke-9 Hijriah. Kita juga baca ini. Mungkin yang agak ramai di pondok kita ngaji kitab Al-Iqna' Bihali Al-Fadil Syuja' yang merupakan syarah dari kitab Abu Syuja' yaitu Fathul Qarib. Kita juga menemukan satu kitab yang sebanyak 4 jilid ya. Jadi kalau kita ngaji cuma satu ya belum boleh jadi kiai, belum sah jadi kiai sebetulnya kan. Ini ada 4 jilid. Ini karya yang tadi saya bilang kan, Said Ahmad Abu Bakar Said Bakri Syato. Ada namanya di sini. Ini juga ada fikih Kifayatul Akhyar. Ini juga banyak dibaca di pesantren. Ini Syarah Minhaj. Ini hasyiah Quyubi, dan ini Kifayatul Akhyar. Ini semua insya Allah di pesantren kita dibaca-baca. Di pesantren yang terkhusus untuk ngaji-ngaji kitab. Kalau pesantren sekarang biasanya tidak terlalu banyak ngaji. Paling-paling kita ngaji kitab yang kecil-kecil. Kadang-kadang ada juga yang pesantren yang modern sekarang itu maunya kitab yang serba instan seperti Nahwul Wadih, Fiqhul Wadih. Tapi kalau yang betul-betul mau jadi ulama, ini wajib dibaca semua, tapi ini ketahuilah hanya paling 20% dari kitab di lingkungan mazhab ini. Kita sampai di sini. Belum disebut ulama satu mazhab kalau belum ngaji kitab ini. Tapi tahukah kita bahwa kitab-kitab yang kemudian menyebar sekarang banyak sekali, satu kotak kitab saya alhamdulillah itu adalah kitab perbandingan mazhab. Ini hanya satu mazhab. Saya akan tunjukkan silsilahnya secara ringkas saja. Rasul kemudian mengajarkan kepada salah seorang sahabatnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar punya murid namanya Imam Nafi'. Imam Nafi' punya murid namanya Imam Malik. Dan nanti dari sahabat yang lain kita akan menemukan juga dari Ibnu Abbas misalnya. Nanti sampai kepada Atha, sampai kepada Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, ini Imam Malik wafatnya 179 Hijriah, Abu Hanifah wafatnya 150 Hijriah. Nah, ini ilmu berkesinambungan. Ini jalur yang disebut jalur istimewa. Ini baru saya sebut satu sahabat saja, karena sesungguhnya sahabat sangat banyak. Di antaranya saja, dia mengajarkan seperti ini. Nah, Abu Hanifah nanti punya murid namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dan punya murid namanya Abu Yusuf. Melalui jalur inilah kemudian lahir seorang ulama besar namanya Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 204. Lahir 150. Jadi wafatnya Abu Hanifah, lahir Syafi'i. Dia wafat tahun 204. Ini adalah ulama anutan umat Islam Indonesia, bahkan insya Allah mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Nah, ini Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lalu apa hubungannya kita dengan kitab-kitab ini? Kitab ini hanya rincian atau meneruskan, men-forward atau men-share, forward lah, dari kitab induknya, yaitu Al-Um, karya Al-Imam Asy-Syafi'i. Kita bisa membayangkan, kitab ini ditulis oleh muridnya, tetapi diajarkan oleh Imam Syafi'i, karena beliau kalau ngajar tidak pegang apa-apa. Dia sebutkan saja ilmunya, sebutkan ayatnya, sebutkan hadisnya, sebutkan jalur rawinya sampai Rasulullah, semuanya itu tanpa memegang buku. Dia lepas tangan di luar kepala. Berbeda dengan kita. Kalau dosen kita ngajar itu bawa kitab banyak, kadang-kadang lebih duluan muridnya yang baca. Kalau Imam Syafi'i tidak, dia duduk seperti ini, dia ngajar di hadapan para murid-muridnya yang jadi ulama juga, dia hanya ngomong tak 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 tak. Kita bisa membayangkan sejuta hadis dia baca di luar kepala tanpa melihat tulisan. Dia sebutkan aku terima dari ini, aku terima dari ini, dari ini sampai Rasulullah. Teksnya seperti ini. Itu luar biasa. Dan kita tahu Imam Syafi'i itu sebelum menjadi seorang imam,
seorang mujtahid. Ini yang kadang-kadang orang salah paham, mengira bahwa imam mujtahid itu tidak ngerti hadis. Salah Anda. Jadi untuk menjadi seorang imam mujtahid, al-mujtahid, ya, Imam Syafi'i atau siapapun jadi imam mujtahid, dia wajib pertama hafal Al-Quran. Jadi Al-Quran, sekarang katakanlah Al-Quran itu ada tafsirnya. Mufassirnya siapa? Di sini kita akan ambil mufassir itu Al-Qurtubi misalnya, Ibnu Katsir misalnya, At-Tabari misalnya. Itu tafsir. Kita kenal ini nih. Dan lain sebagainya. Di rumah saya alhamdulillah ada sekitar 50 judul tafsir lebih lah, mungkin 70-an lah, termasuk yang baru-baru. Nanti ada juga Al-Hadis. Kita kenal hadis itu siapa? Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan seterusnya, ditambah dengan syuruhnya nanti. Nah, ketahuilah bahwa ini belum selesai. Nanti ada lagi al-lughah, bahasa. Bahasa. Nanti juga ada at-tarikh, sejarah. Udah, lain sebagainya. Nanti ada usul fiqh. Jadi, kita tumpuk saja usul fiqh. Kalau sudah menguasai ini, kalau sudah hafal ini dan seperangkat ilmu yang lainnya, baru dia menjadi seorang mujtahid. Tapi contoh, mujtahid itu yang 4 hari ini. Nanti dia punya murid ya, saya akan jelaskan belakangan. Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Di luar kepala. Mengerti maksudnya. Kita ngapalnya 7 tahun kan? Ngapalnya saja 7 tahun. Jadi sebelum beliau berijtihad, beliau sudah hafal Quran. Bagaimana dengan hadis? Beliau adalah salah seorang rawi hadis. Terbukti apa? Imam Bukhari jago hadis. Tapi dia meriwayatkan dari Imam Bukhari lewat Al-Humaydi. Al-Humaydi ini adalah muridnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi jangan dianggap Syafi'i nggak tahu hadis. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Imam Bukhari pakar hadis, guru dari gurunya Imam Bukhari adalah Imam Syafi'i. Belum dia bikin ijtihad, hadis sudah di luar kepala dan itu jutaan jumlahnya. Nanti ada yang mengumpulkan hadisnya di dalam kitab, beberapa kitab diantaranya adalah Musnadul Imam Syafi'i. Hadis tersendiri. Pakar bahasa. Kita kenal yang namanya Sibawayh. Nanti kita tahu namanya Ibnu Malik. Kita kenal sebelumnya Ibnu Mu'ti. Pakar-pakar bahasa. Imam Syafi'i oleh para ulama dijadikan sebagai masdarul lughah, referensi bahasa. Sebelum berpendapat, sebelum mengeluarkan fikih, sebelum menetapkan hukum, Imam Syafi'i sudah menjadi masdarul lughah, sumber bahasa. Jadi kalau ada orang yang berdebat tentang bahasa, ini berasal dari kata apa, terus gini nih, datang kepada Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, yang benar adalah ini, maka selesai. Sudah selesai. Tentang tarikh jangan bicara, tentang usul fikih, Imam Syafi'i adalah peletak batu pertamanya. Jadi kalau disebut hari ini ada kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah hukum dalam Islam, tanya siapa imamnya, pasti jawaban para ulama, dia adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan kalau hari ini kita punya mazhab yang lain di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, mazhabul Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad adalah murid langsung dari Imam Asy-Syafi'i. Nah, apa hubungannya dengan tahukah kita, ini kan saya ingin jelaskan dulu, jangan sampai orang menganggap bahwa Imam Syafi'i nggak ngerti hadis. Jadi kalau ada orang sekarang berbicara tentang hadis, katanya mazhab Syafi'i bertentangan dengan hadis, bukan bertentangan dengan hadis, yang bertentangan itu pengetahuan kamu yang sedikit yang tidak memahami tentang Imam Syafi'i. Bagi orang yang ingin tahu bagaimana benarnya mazhab Syafi'i dalam fikih,
baca saja kitab beliau. Ini hampir semuanya berdasarkan Quran dan hadis, ada keterangannya di sini. Hadatsana dan diriwayatkan disambungkan sampai Rasulullah SAW. Jadi terjamin kebenarannya insyaallah. Soal perbedaan biasa. Ini 4 imam mazhab ini, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Inilah 4 ulama di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan Imam Syafi'i mengambil dari 2 mazhab. Kalau Abu Hanifah dikenal dengan mazhab yang rasional, sedangkan Imam Malik dikenal dengan mazhab yang tekstual. Imam Syafi'i menggabungkan keduanya. Makanya nanti dalam mazhabnya itu kelihatan bijaksana dalam penyampaiannya, luas di dalam uraiannya. Itu mazhab Syafi'i. Hubungannya apa? Tahukah kita, Imam Asy-Syafi'i ini lahir di satu daerah namanya Wulida bi Ghazzah. Lahir di Gaza. Jadi bangsa Indonesia, sebelum orang lain menitikan air mata, kamilah orang pertama menitikan air mata saat mendengar ada goncangan di Gaza. Kenapa? Guru kami adalah orang Gaza. Kita bukan saja bicara tentang nasionalisme, kita bukan saja bicara tentang kemanusiaan, tapi kita bicara tentang ibadah yang kita lakukan setiap hari. Mulai dari wudunya, sholatnya, zakatnya, puasa hajinya, dan semuanya. Yang kita amalkan hari ini adalah jasa dari orang yang lahir di Gaza, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ada yang mengatakan bahwa beliau lahir di Askalan. Betul, karena Askalan itu nama kecamatan, Gaza itu kampungnya atau kelurahannya. Jadi wajar hamba Allah, kalau hari ini saya tahu. Wulida bi Ghazah. Wulida bi Ghazah sanata 250 ba'da hijrah. Ghazah itu tulisannya kalau bahasa Arabnya Ghazah. Dan sekarang orang nyebutnya Gaza. Itu biasa saja karena lidah orang dalam pengucapannya atau karena berpindah orang menyebutkannya. Sama dengan istilah dalam bahasa hari-hari kita yang suka menyebut kalau salat tarawih jadi taraweh gitu kan. Aqiqah jadi akekah. Jangan disalahkan. Nanti ada lagi Al-Fatihah jadi Fatihah. Itu biasa, jangan disalahkan bahasa kita kalau lidah kita kok. Yang penting esensinya. Subhanallah, baik ya, ini Abi suatu luar biasa. Baru kali ini kita pasti semua yang ada di menyaksikan tayangan ini baru melihat sebuah irisan-irisan pemaparan yang sangat-sangat begitu dahsyat, dan saya juga sedikit terpukau tadi pas dirunut oleh Kiai. Tapi jangan kemana-mana dulu pemirsa, nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Para sahabat munajat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini saya silaturahmi ke daerah Desa Cogrek, Parung, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah di sini saya bertemu dengan Ustadz Ibnu Rahim. Kita ngobrol-ngobrol dengan beliau. Tapi anaknya kayak di dalam aja. Boleh masuk kan, Ustaz? Silakan. Ayo masuk. Oke, kita bicara munajat, Ustaz. Barangkali ada perjalanan spiritual ya atau fadilah atau testimoni mengenai munajat yang selama ini Ustaz Ibnu rasakan. Saya kan mengamalkan munajat itu dan kenal dengan Kiai walaupun dulu Kiai tidak tahu saya. Itu 2016. Saya masih jomblo. Dan niatan saya memang dari masih muda itu pengen nikah itu di usia saya 27. Berarti di tahun 2017. Gitu. Akhirnya pas ada masuk tahun 2017 ada keinginan menikah. Di situ kan biasanya kesulitan atau kebingungan dananya. Biaya buat nikahnya susah. Nah, akhirnya banyak yang menyarankan baca munajat. Terus aja baca munajat nanti dipermudah. Akhirnya saya dawa munajat beberapa mungkin tidak nyampe seminggu gitu. Ada telepon dari orang tua dan uangnya atau dananya rezekinya itu sudah ada untuk biaya pernikahan gitu. Itu luar biasa.
Itu memang berkesan sekali. Saya nggak lupa itu gitu. Dan banyak yang lain sebenarnya. Setelah menikah akhirnya ada yang menawarkan saya buat ngajar di TPA gitu. Dan itu saya memang kekurangannya kendaraan. Karena saya masih minjem motor kakak saya. Masih kredit motor itu. Dan di pertengahan itu motornya itu kebetulan lagi susah buat setorannya itu, sehingga motor itu mau ditarik dealer. Akhirnya pas mau ditarik dealer satu hari, saya kebingungan. Ini buat transport saya bingung buat ngajar karena jaraknya lumayan jauh dari rumah ke TPA tersebut gitu. Akhirnya saya terus baca munajat, cuman dalam hati saya, ya Allah, berikanlah kendaraan, biarin sepeda juga, dalam hati saya begitu. Baca munajat. Selang satu hari teman saya WA, kata dia, Ustaz Ibnu, ini ada motor saya yang jarang dipakai, gitu. Kalau mau ambil di sini, saya mau servis dan saya mau urusin pajaknya, gitu. Akhirnya sorenya saya ke sana, itu pajaknya udah dihidupin, motornya sudah diservis, dan dia tidak tahu kalau motor kakak saya itu bakalan ditarik. Ya itulah mungkin berkah dari munajat gitu. Jadi saya punya motor sekarang. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu saja sedikit wawancara saya dengan Ustadz Ibnu Rahim di daerah Cogrek, Parung, Kabupaten Bogor. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koreksi sedikit dulu, mohon maaf, ini tadi ada yang lupa. Ini namanya pesantren El Bayan. El Bayan di Majenang, Cilacap. Saya perlu mencantumkan nama-nama pesantren ini supaya kita dalam beragama bertanggung jawab. Nah, dari sinilah kemudian dari Mbah Hashim Asy'ari ini kemudian nanti akan muncul murid-murid yang lainnya sangat banyak. Di antaranya adalah Mbah Kiai Jazuli. Nah, di sini ya. Nanti Mbah Kiai Jazuli namanya, Mbah Kiai Jazuli, saya tidak tahu lengkapnya. Ini yang kemudian melahirkan beberapa ulama. Hamim Jazuli, ya kan? Hamim Jazuli yang dikenal dengan Kusmik. Di sini ada Kiai Haji Nurul Huda, namanya Kusda. Ada Kiai Haji Fuad Jazuli, Gus Fuad rahimahullah almarhum. Nanti di sini ada juga Mbah Kiai Abidin Mbah Z loh. Astagfirullahaladzim, lupa lagi saya. Inilah pesantren Peloso, Jawa Timur. Dan di sini nanti juga akan lahir juga pesantren Lirboyo, Kediri. Ini Kediri sama. Ada Kiai Anwar. Ini ilmu yang berkesinambungan yang tidak putus sampai hari ini. Nanti di Jawa Barat juga ada pesantren. Pesantren yang nyambung setahu saya itu adalah Miftahul Huda, Kiai Haji Khair Afandi. Kemudian nanti di sini ada anaknya juga, Kiai Haji Asep Mausul Effendi. Ini nyambung ilmunya. Dan nanti ada keponakannya namanya Ruzhanul Ulum, yang sekarang menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat, UU. Nah, UU Ruzhanul Ulum. Itu ilmunya nyambung. Di pesantren inilah digembleng fikihnya mazhab Imam Syafi'i. Alhamdulillah dengan izin Allah, ini beliau masih ada. Putra-putrinya, anak turunannya sudah nyambung ilmunya dan kita tinggal melanjutkannya. Termasuk di sini tentu saja karena ngambil dari Mbah Hashim Asy'ari adalah Tebuireng. Jombang. Dan yang besar yang kita kenal salah satunya di Tasikmalaya adalah Pondok Pesantren Cipasung. Nah, itu diasuh Kiai Ruhiyat, kemudian Kiai Haji Ilyas Ruhiyat.
dan seterusnya. Nanti dari sini terus berkembang kemana-mana. Maka ketika kita ingin belajar agama yang lurus dan insya Allah benar, ikuti pondok-pondok pesantren ini dan yang semisalnya. Saya sebenarnya ingin sekali melacak hubungan ilmu ini sampai kemana-mana. Dan nanti kita di Lombok juga akan bertemu dengan namanya Pancor itu. Itu juga sama, murid dari Said Ahmad Zaini Dahlan, ke bawah terus. Nanti di Palembang, dari pelosok ini kemudian juga sampai di Palembang. Kalau tidak salah ada Darul Istiqomah atau apa, saya agak lupa. Dan terus berkesinambungan. Jadi saya hanya ingin koreksi tadi, Al-Bayan tadi ya. Al-Bayan diantaranya. Nah, ini semua adalah pondok-pondok pesantren yang bermadhab kepada Imam Asy-Syafi'i yang ilmunya bersambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ragu-ragu, pilihlah pesantren. Karena sekarang apa? Banyak sekali pesantren yang tidak bisa menunjukkan jati dirinya dan cenderung menciptakan ketidakstabilan di dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Kita tentu tidak menafikan tentang mazhab yang lain. Sekali lagi saya ulangi, tidak menafikan mazhab yang lain. Tetapi Allah sudah bagi untuk bangsa Indonesia mazhabul Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan Imam Syafi'i adalah satu tokoh yang dilahirkan di satu desa terpencil di kecamatan Asqalan, tepatnya di kampung Gaza, yang sekarang disebut dengan Gaza. Saya ulangi, kalau hari ini Anda berkata bahwa Gaza seperti ini, ketahuilah, kami yang mengaji dan menganut mazhab Syafi'i adalah orang yang pertama menitikkan air mata. Karena di tempat itu lahir guru kami, guru besar kami, Al-Imam Asy-Syafi'i. Walaupun kemudian beliau berpindah ke Mekah, kemudian pindah ke Baghdad dan wafat di Mesir, Alhamdulillah, saya sempat mengunjungi beberapa kali ziarah di kuburannya. Dan anak-anak kami yang berada di Mesir, kami perintahkan setiap kali akan ujian, sowan dulu ke Imam Syafi'i. Sebab itu adalah guru dari leluhur kamu semua. Ala hadiniya Al-Fatihah. Demikian saya kira. Baik, ini sangat luar biasa sampai kita bisa melihat air mata terurai dari guru kita tercinta. Baik, sahabat pena Sang Kiai, hari ini juga selain kitab-kitab beliau yang tadi kitab-kitab rujukan beliau baca, beliau juga membuat salah satu kitab yang sangat luar biasa juga, buah tulisan beliau sendiri dengan tema atau judul 40 Goresan Pena Syarif Rahmat. Dan ini ada 16 jilid bagi Anda yang ingin memiliki, mungkin Anda mahasiswa, para dai, ustadz, para kiai di pondok pesantren, atau kita, masyarakat umat muslim seluruh Indonesia, ingin memilikinya, dan juga bisa juga dimiliki oleh di luar Indonesia. Anda cukup nanti melihat di bawah tayangan kita, kemana saja Anda bisa membeli untuk bisa memiliki buku yang sangat-sangat luar biasa ini. Sekali lagi, ada 16 jilid. Anda bisa membelinya secara runut atau acak. Anda tinggal langsung saja, karena sini semua masalah-masalah tentang Islam, sosial, budaya, spiritual, dan lain-lainnya dibahas oleh guru kita. Baik, dan sekarang kita langsung balik lagi ke tema kita. Hari ini saya cukup berinding juga dengan pemaparan dan irisan-irisan dari buah pikiran dari guru kita tercinta. Akhirnya kita ketemu dengan benang merahnya. Abi, untuk waktu yang terakhir ini, apa yang mungkin kita sikapi dengan kejadian Gaza? Apakah seperti banyak orang yang mengumpulkan dana atau berbangga-bangga dengan menggunakan sal bendera Gaza, atau bagaimana cara menyikapinya dengan Gaza ini? Silakan. Peristiwa di Palestina yang kemudian menghancurkan Gaza itu bukan sesuatu yang tiba-tiba dan bukan peristiwa yang satu masalahnya tumpang tindih di sini. Kita tentu ingin turut serta meringankan beban mereka, syukur-syukur membebaskan mereka. Kita harus berbagi tugas untuk hal-hal yang berkenaan dengan konsumsi, dengan kebutuhan akomodasi hari-hari. Kita tentu bisa mengumpulkan bahan-bahan bantuan. Namun demikian kita harus menitipkan kepada orang yang benar-benar amanah. Karena selama ini kita sering pernah mendengar bahwa ternyata sebagian dari bantuan yang kita sampaikan kepada mereka tidak sampai melalui pemerintah yang memang punya hak untuk mengelola warganya. Usahakan jangan bantuan langsung ke masyarakat,
bekerja samalah dengan pemerintah yang mengurusi mereka. Di sini ada duta besarnya dan di sana juga ada perwakilan negara kita. Yang kedua, lakukan terus tindakan-tindakan yang lebih kecil resikonya, ya. Kita bicara secara politik dan diplomatik, lakukan terus itu dengan tidak melulu kita melihat hanya satu kelompok yang berbuat kesalahan. Bisa jadi ada salah-salah kecil yang kita lakukan yang kemudian memantik munculnya kesalahan besar dari pihak lain. Intinya adalah bukan bagaimana siapa yang benar dan salah, cepat saja bagaimana yang penting selesai masalah, itu aja sekira. Luar biasa. Baik, dan kalau misalkan sikap umat Islam seharusnya Kiai, selain mengumpulkan bantuan segala macam, apa lagi yang mungkin bisa kita lakukan untuk saat-saat ini? Ya berdoa. Ada kemungkaran di sana, ada yang harus merubahnya dengan tangannya, kebijakan, ada yang harus merubahnya dengan lisannya, sampaikan pesan-pesan, dan ini disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, alhamdulillah secara khusus beliau menyampaikan, dan sikap bangsa Indonesia jelas, mengakui negara Palestina sebagai negara berdaulat dan tidak mengakui Palestina dan tidak membuka Israel, dan tidak membuka hubungan diplomatik dengan negara tersebut, dengan kelompok tersebut. Kemudian bagi kita yang tidak punya kekuatan untuk mengambil kebijakan, berbicara didengarkan oleh dunia, cukup dengan fabiqol bihi, kita mendoakanlah dengan sungguh-sungguh supaya penistaan ini cepat berakhir, penindasan ini cepat berakhir, dan hendaknya ada misi yang bisa diberangkatkan dari negeri ini yang bisa berbicara dengan kedua belah pihak. Saya kira masih ada kemungkinan, walaupun beberapa nas memang menyebutkan kekerasan itu sulit diakhiri, kecuali harus dikalahkan. Tapi kita masih berusaha, yang penting bagaimana korban diperkecil, dan konsentrasi kita adalah bangsa Indonesia, yang paling besar adalah Gazanya ini. Bagaimana ke depan misalnya kita membuat tugu di tempat itu, persembahan dari umat Islam Indonesia, tugu Imam Asy-Syafi'i misalnya. Jika itu tugu bisa dibuat sebagai perwujudan cinta kita kepada imam kita, insya Allah mungkin ada pengaruhnya juga terhadap tindakan-tindakan orang lain yang tidak mencintai kedamaian. Saya kira itu saja. Baik, saya menarik tentang masalah Imam Syafi'i ini. Katanya Kiai pernah ziarah ke sana dengan keadaan yang cukup mengenaskan, ya, keadaan makamnya. Bagaimana itu, Kiai? Sebetulnya kalau Masjid Imam Syafi'i dan makamnya cukup terawat bagus, cuma memang kurang sempurna. Dulu waktu datang di sana memang agak sedikit kurang lah sedikit. Belakangan setelah 2-3 tahun, alhamdulillah sekarang sudah sempurna, dan anak saya melaporkan sangat indah sekarang. Mungkin yang kurang ya kita mengunjunginya. Kalau yang tidak terawat itu kuburannya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia juga Syafi'i, kira-kira 200 meter dari situ, dan ketika kami kesana lagi, alhamdulillah sudah dilakukan perbaikan-perbaikan, dan sekarang katanya sudah selesai, alhamdulillah. Nanti boleh di-share tuh ya, Kiai, untuk foto-fotonya, mungkin pemirsa ingin tahu tentang bagaimana perjalanan Kiai waktu itu pada saat berjalan ziarah ke makamnya Imam Syafi'i. Insya Allah. Baik, lanjut lagi nih Kiai tentang masalah Gaza. Karena banyak sekali tadi kan Kiai bilang mengirimkan bantuan segala macam, tapi kan banyak juga di medsos atau di masyarakat orang mensalahgunakan untuk mencari kepentingan, bukan dengan menggunakan bahasa Palestina, tapi menghimpun bantuan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi. Bagaimana Kiai fenomena ini? Kita tentu akan tetap empati dengan penderitaan orang lain, tetapi juga kita waspada ada penumpang gelap yang memanfaatkan penderitaan orang lain. Bukan cuma kasus di Palestina, bukan cuma di Gaza. Keseharian kita juga banyak sebetulnya yang mengeksploitasi penderitaan orang kemudian mencari kepentingan pribadi. Ketika ada bencana misalnya di Aceh atau di Jogja, di mana kita bangga begitu semangatnya orang untuk mengerahkan bantuan ke sana. Kita senang dengan kelompok-kelompok yang membuat posko-posko bantuan. Tapi saya mendengar ada sekelompok orang yang ketika selesai bencana itu dia mendapatkan keuntungan besar. Keuntungan menurut hawa nafsunya, tapi kerugian menurut kita. Ada orang yang mencari keuntungan lewat bencana orang lain. Dan itu selalu ada di mana-mana, selalu ada. Nah, saya berharap dihentikan itu, terutama sekarang dengan saudara kita di Palestina. Bahwa ya ketika kita ingin tersenyum dengan mengambil manfaat dari orang lain itu, lihat tangisan orang lain lah. Jadi selama ini ada orang-orang yang memang memanfaatkan kesulitan orang lain,
manfaatkan bencana, datang bencana dia berangkat ke sana, tapi ujung-ujungnya cari keuntungan. Itu loh, seperti itu. Dan saya saran kepada teman-teman saya yang sekarang pada sibuk bikin wakaf Quran ya. Ini namanya pesan kan. Wakaf Al-Quran. Jangan cari keuntungan lah, usahakan tetap wakaf ya wakaf. Walaupun bagi saya bukan wakaf Al-Qurannya sekarang yang paling penting, yaitu kesejahteraan umat. Quran itu udah terlalu banyak sebetulnya, sudah banyak sekali, sudah nggak ketampung lah. Sama dengan di Masjidil Haram juga, sudah sangat banyak Quran sehingga nggak terbaca. Jadi saya kira yang lebih baik sekarang itu adalah penyebaran kesejahteraan dulu. Nanti kalau mereka sudah sejahtera juga beli Quran sendiri kok. Terutama ya di daerah-daerah yang memang Quran sudah banyak ya. Bagaimana di sini kita ditaruh-taruh di Quran, di sini anak-anak sudah banyak Qurannya, mau ditaruh di mana? Tapi begitu gencarnya sekarang ada gerakan wakaf Quran, sudahlah. Tunjukkan dulu kebutuhannya di mana, baru kita nanti cari jalan keluarnya. Dan saya kira kalau cuma wakaf Quran tidak harus sama Qurannya kan, dan wakafnya ya Al-Quran saja, tidak usah uang lah nanti. Baik, Kiai, tadi yang berikut lagi yang kedua tadi Kiai bilang pada saat kita membantu suatu permasalahan yang paling terendah adalah dengan doa. Apakah di Indonesia diperlukan misalkan sebuah majelis doa untuk Palestina, atau memang ada doa yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Nanti kalau misalnya kita berdoanya dengan ramai-ramai, panitia lagi, proyek lagi, kan jadi nggak mustajab akhirnya kan. Ada kepentingan lagi, sudah berdoakan di tempat masing-masing. Kita kunut nazilah misalnya di kediaman masing-masing, imamnya pimpin kunut nazilah, kemudian baca doa yang sungguh-sungguh di situ, insya Allah ya baik. Ya, lagi-lagi itu aja. Kita punya kebiasaan kalau kita sudah acara bersama, doa bersama, jadi proyek lah. Udah pengalaman kita ini. Cari proposal yang dapat ya berapa kan gitu. Mohon maaf lah ini karena kebiasaan toh, kebiasaan itu. Baik, pemirsa Sang Kiai, karena Sang Kiai ternyata memang waktu lagi-lagi kalau misalkan memang bicara dengan guru kita tercinta Kiai Syarif ini memang waktunya memang cukup singkat sekali. Dan terakhir saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa saya terus untuk bisa memantau dan menonton tayangan ini di hari Kamis jam 9, dan saya terakhir ingin menyampaikan sebuah pesan tulisan beliau dalam sebuah bukunya. Beliau tulis di sini adalah puncak akidah adalah ketika hatimu melihat bahwa sesuatu yang ada dan terjadi itu adalah indah. Dan akhirnya saya Eko Bandung mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Hasbunallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.